Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rifki Maura, saya berasal dari Akuntansi Keuangan Perusahaan, tepatnya kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu ekonomi makro. Ada tiga masalah pokok terdapat dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah apa yang harus diproduksi dan jumlah berapa. Setiap negara atau perusahaan harus menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan pemerintah masyarakat. Contohnya, apakah akan lebih banyak memproduksi beras atau gandum, mobil atau motor listrik. Nah, yang kedua ada how, yaitu bagaimana cara memproduksi bahan dan jasa, yaitu menentukan metode produksi yang paling efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua, ini menjangkau pilihan teknologi, tenaga kerja, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya, apakah produksi dilakukan dengan tenaga manusia atau menggunakan mesin otomatis? Yang ketiga ada for whom, yaitu untuk siapa bahan dan jasa tersebut diproduksi. Menentukan siapa yang akan menerima dan menggunakan barang jasa yang diproduksi. Yang kedua ada distribusi barang dapat dipengaruhi oleh kecepatan, kebijakan pemerintah, atau sistem ekonomi yang berlaku. Contohnya, apakah barang yang diproduksi lebih banyak untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Terdapat masalah dalam ekonomi makro, yaitu masalah stabilitas. Yaitu masalah ini berkaitan dengan kestabilan ekonomi suatu negara dan mencakup yang pertama ada inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Yang kedua ada pengangguran, jumlah tenaga kerja yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada neraca pembayaran, yaitu keseimbangan antara jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu negara dalam transaksi perdagangan internasional. Yang kedua adalah masalah pertumbuhan. Masalah ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas ekonomi untuk jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi kebutuhan akan pekerjaan dan sumber daya. Yang kedua ada kapasitas produksi, yaitu kemampuan negara dalam produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada investasi, yaitu penanaman modal dalam sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapat perekonomian nasional dalam ekonomi makro. Ekonomi nasional mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara dan dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu yang pertama, pendapatan nasional atau total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara. Yang kedua ada produksi nasional, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja, yaitu persentase tenaga kerja yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angka kerja. Yang keempat ada tingkat harga, yaitu stabilitas harga bahan dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi. Yang kelima ada neraca pembayaran, yaitu catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain termasuk ekspor, impor, dan investasi asing. Yang keempat ada sektor perekonomian. Dalam perekonomian terdapat sektor utama, yaitu yang pertama ada sektor keluarga atau personal sektor. Rumah tangga sebagai konsumen yang mengonsumsi bahan dan jasa serta menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja. Yang kedua ada sektor perusahaan, yaitu bisnis sektor, yaitu produsen yang menghasilkan barang dan jasa serta menggunakan faktor produksi dari rumah tangga. Yang keempat ada sektor pemerintah, yaitu mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan layanan publik. Yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri, yaitu melibatkan kegiatan ekspor dan impor serta transaksi ekonomi dengan negara lain. Yang kelima adalah pelaku makro dalam perekonomian, yaitu yang pertama adalah rumah tangga, yaitu konsumen utama yang mengkonsumsi barang dan jasa, serta menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja. Yang kedua ada produsen, yaitu perusahaan atau industri yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, ada pemerintah, yaitu mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat ada lembaga keuangan yang bisa kita sebut dengan bank atau institusi keuangan lainnya. Yang kelima terakhir adalah ada namanya negara lain, yaitu mitra dalam perdagangan nasional yang terlibat dalam ekspor, impor, dan investasi. Nah, dari kelima tersebut kita akan menjelaskan yang utama, yaitu rumah tangga. Rumah tangga merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Perannya meliputi sebagai berikut. Nah, yang kedua ada produsen. Produsen atau perusahaan berperan sebagai pihak yang menghasilkan bahan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perannya dalam perekonomian meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada memproduksi bahan dan menjual barang serta jasa kepada konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, dan dapat dibaca selanjutnya. Nah, yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran penting dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi
Perannya meliputi sebagai berikut, yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang dan jasa, meminjam uang dari luar negeri, serta menjual surat-surat berharga. Nah, yang keempat adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini berperan sebagai perantara dalam aktivitas ekonomi dengan mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali. Perannya meliputi yaitu yang pertama adalah menerima simpanan, menyediakan kredit, dan serta menyediakan uang. Yang terakhir adalah negara lain. Negara lain ini berperan dalam perdagangan dan hubungan ekonomi internasional. Perannya meliputi sebagai berikut: membeli barang-barang yang biasa kita sebut dengan impor. Yang kedua ada menjual barang-barang yang biasa kita sebut dengan ekspor, serta menyediakan kredit yang kita sebut dengan sebagai pinjaman. Terdapat pasar dalam perekonomiannya. Terdapat 4 jenis pasar utama dalam perekonomian merupakan dalam distribusi sumber daya dan pendapatan, yaitu pertama adalah pasar barang, ada tempat bertemunya penjual dan pembeli barang serta jasa. Yang kedua ada pasar uang, tempat transaksi keuangan, termasuk pinjaman dan investasi. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya pencari kerja dengan pemberi kerja. Yang keempat ada pasar luar negeri berkaitan dengan transaksi ekspor, impor, dan neraca dalam perdagangan. Dalam pasar luar negeri, dalam pasar luar negeri terdapat faktor penting seperti neraca perdagangan, nilai tukar mata uang, cadangan devisa, yang mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Yang ke Materi selanjutnya adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari pengguna faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya dalam 1 tahun. Beberapa poin penting terkait dalam pendapatan nasional, yaitu yang pertama digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Yang kedua ada menunjukkan arah, tujuan, dan ekonomi suatu negara. Yang ketiga adalah produk domestik bruto atau disebut dengan PDB menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kondisi ekonomi baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pendapatan nasional membantu dalam analisis perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan suatu negara. Materi selanjutnya adalah pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan utama dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yang bisa kita sebut dengan product approach, yaitu menghitung nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, yaitu income approach, yaitu menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu expenditure approach, yaitu menghitung total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Nah, materi selanjutnya adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara. Terdapat 9 sektor utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan. Yang kedua ada pertambangan, penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima ada konstruksi. Yang keenam ada perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang sembilan ada jasa termasuk pelayanan pemerintah. Setiap sektor memiliki kontribusi yang dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dalam proses produksi. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan, yaitu pendekatan pendapatan menghitung pendapatan nasional berdasarkan total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa tersebut seperti meliputi upah dan gaji sebagai imbalan tenaga kerja. Yang kedua ada sewa tanah sebagai balas jasa penggunaan lahan. Yang ketiga ada bunga modal seperti imbalan atas modal yang dipinjamkan. Yang keempat adalah keuntungan usaha atau laba yang diperoleh dari produsen. Selain itu, dalam perhitungan ini juga mencakup penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung, yaitu pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Yang materi selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian selama 1 periode. Kemudian utama pendekatan pengeluarannya itu adalah yang pertama konsumsi rumah tangga, yaitu pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada konsumsi pemerintah atau belanja negara untuk barang dan jasa publik. Yang ketiga ada investasi domestik, yaitu pengeluaran untuk aset produktif. Yang keempat ada perubahan inventory, yaitu perubahan stok barang dalam perusahaan. Dan kelima adalah adalah ekspor neto, selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Pendekatan ini menunjukkan seberapa besar total permintaan dalam suatu perekonomian dan menjadi indikator penting dalam analisis ekonomi. Materi selanjutnya yaitu ada pendekatan pengeluaran lanjutan, yaitu pendekatan pengeluaran yang dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Di mana C atau consumption expenditure, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. I atau investment, yaitu investasi oleh sektor swasta yang
3G, government expenditure atau pengeluaran konsumsi oleh pemerintah. Sebenarnya ekspor itu selisih antara ekspor dan impor ya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional berasal dari total pengeluaran seluruh sektor dalam ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada indikator ekonomi turunan PDB, indikator turunan dari produksi domestik bruto yang biasa kita singkat dengan PDB, digunakan untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara lebih mendalam, yaitu yang pertama ada produksi nasional bruto PNB, PDB ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua ada produksi nasional neto atau NNP atau harga pasar, itu PDB dikurangi penyusutan barang modal tetap yang digunakan selama 1 tahun. Yang ketiga ada produksi nasional neto atau NNP atas biaya faktor produksi, NNP harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto. Yang keempat ada pendapatan per kapita, yaitu indikator kesejahteraan diperoleh dengan membagi indikator ekonomi dengan jumlah penduduk setengah tahun. Indikator ini membantu dalam analisis ekonomi dan pengambilan kebijakan. Materi selanjutnya adalah manfaat-manfaat yang ada dapat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada mengetahui struktur ekonomi, yaitu memahami sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian. Yang kedua ada mengetahui perkembangan ekonomi, yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada membandingkan perekonomian, yaitu digunakan untuk pembandingan antara wilayah negara atau daerah. Yang keempat ada dasar pengambilan kebijakan atau membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Perhitungan ini menjadi dasar dalam evaluasi dan perencanaan ekonomi nasional. Serta ada tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas ekonomi melalui beberapa skill utama, yaitu satu, pendapatan nasional real yang tinggi, meningkatkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Yang kedua ada tingkat kesempatan yang kerja, yaitu mengurangi pengangguran dalam dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada kondisi ekonomi yang stabil, yaitu mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan terkontrol. Yang keempat ada peningkatan kapasitas produksi nasional, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada distribusi pendapatan yang merata, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi yang mengurangi kesenjangan sosial. Yang keenam dan terakhir adalah neraca pembayaran yang seimbang, yaitu menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor serta stabilitas ekonomi internasional. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selebihnya saya mengucapkan mohon maaf sekurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.